قال الإمام ابن حجر الأسقلاني رضي الله تعالى عنه في كتابه الاستعداد ليوم المعاد إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وقال بعض الحكماء ينبغي للعاقل إذا تاب أن يفعل 10 خصال. Berkata sebagian ahli hikmah bahwa seharusnya buat orang yang berakal, kalau dia memang betul-betul ingin bertaubat, melakukan 10 hal ini. Karena 10 hal ini adalah bukti kalau kita memang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Bukti kalau kita memang betul-betul ingin rujuk kepada Allah. Bukti betul-betul kita ingin menjadi hamba yang lebih baik. Dan ini akan dilakukan buat orang yang berakal. Maka dikatakan yang bagi lil aqil. Bukan cuman sekedar ini aturan syariat, tapi orang berakal pun akan berpikir seperti ini. Apa? Yang pertama, ihdaha istighfar bil lisan. Minta ampun, minta ampunan Allah, minta maghfirahnya Allah, memohon ampunan Allah melalui lisannya. Itu memperbanyak istighfar. Jadi orang berakal kalau bertaubat, dia akan selalu memperbanyak istighfar melalui lisannya. Karena Nabi SAW saja yang gak pernah dosa, gak pernah ingin melakukan dosa, gak melakukan hal yang makruh, itu minimal sehari 70 kali istighfar. Dalam riwayat 100 kali istighfar. Ini yang gak punya dosa. Gimana dengan kita yang penuh dan bergelimang dosa? Makanya banyakin istighfar sebagai bukti kita memang bertaubat kepada Allah. Yang kedua, nadamun bil qalbi, menyesal. Dan penyesalan itu bukan di lisan tapi di hati. Gak sedikit orang yang bertaubat bertahun-tahun menangisi perbuatan dia yang telah lalu, walaupun mungkin sudah diampuni oleh Allah. Bukan malah bangga. Ada perampok nyesel, ada perampok bertaubat, setelah bertaubat dia puji, dulu saya kalau ngerampok minimal 1 miliar. Orang itu nyesel, jangan malah bangga dengan perbuatan itu. Ada orang ahli zina, terus bertaubat, terus bangga dia. Dulu saya sehari 10 perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Kifala. Berarti kamu ini taubatmu enggak shadiqah. Karena masih enggak menyesali perbuatan yang lalu. Jangan bangga. Saya dulu itu preman. Orang 7 pernah saya bunuh. La haula. Ya satar. Orang ini semuanya pengen ditutup aibnya, malah ente buka. Jangan. Sidqut taubah. Orang yang berakal kalau bertaubat, dia nyesel dengan apa yang dia perbuat. Ya Allah. Coba lihat itu para sahabat. Coba lihat para aulia. Kalau sudah taubat, ingat perbuatannya, nangis. Sayyidina Umar bin Khattab. Kadang beliau senyum, ketawa. Kadang beliau nangis, gugup. Ditanya, wahai Umar bin Khattab, ma yubkik wa ma yudhiku. Apa yang membuatmu nangis?
Dan apa yang membuatmu tertawa? Beliau menjawab, aku nangis karena aku ingat dulu di zaman jahiliyah aku pernah membunuh anak perempuanku sendiri. Karena orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan kayak aib, maka mereka bunuh. Kalau ingat itu nangis, kesian, apa dosanya? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apa salahnya anak-anak itu kok sampai dibunuh? Nyesel, nangis. Terus apa yang membuatmu tertawa? Yang membuatku tertawa dulu aku datang ke kuil, mendatangi berhala Tuhanku Lata dan Uzza. Aku bawa makanan enak-enak, buah-buahan, roti, aku persembahkan untuk Tuhanku. Tapi ketika aku ibadah, tahu-tahu lapar, paruan sama Tuhanku. Makan bareng. Kadang-kadang Tuhan gak kebagian, aku lapar, gak habiskan semuanya. Ismin Tuhan. Ya. Jadi kalau ingat itu tertawa, ya Allah, bodohnya aku. Ya. Masa makanan jatahnya Tuhan dimakan sama makhluknya? Ya. Kok Tuhan kalah sama anak pondok? Halakoh itu bisa rebutan kayak gitu, tidak mau kalah. Ini Tuhan kalah. Ketawa. Ya Allah, bodohnya aku. Nyembah berhala, makanan, nasto. Tapi dia ingat perbuatan yang dulu dia nangis. Ya. Walaupun kadang sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau ingat itu pasti mesti sedih, nadam. Nadam itu menyesal dari apa yang dia terperbuat dengan hati tapi bukan dengan lisan. Jadi kalau orang masih membanggakan kemaksiatannya, belum taubat sempurna. Ya. Wa ikla bil badan. Orang yang berakal kalau bertobat harus bisa meninggalkan maksiat tersebut. Jangan orang bertaubat tapi tetap melakukan. Saya nggak mau haram, saya nggak mau makan riba, saya nggak mau makan riba, tapi uangnya masih diletakkan di tempat riba. Percuma itu. Jadi orang kalau bertobat tinggalin. Ada orang bertaubat karena dia itu makan haram, tinggalin yang makan haram, tinggalin yang haram. Ada orang dia itu bertaubat karena dia nggak mau minum, jangan di rumahnya ada minuman. Ada orang bertaubat nggak mau berzina, ya dia jangan dekat dengan perempuan yang bukan mahram. Ikhlak, tinggalkan. Kalau masih dilakukan, masih dikumpuli, ya sudah. Itu namanya bukan bertaubat. Ikhlak. Wal azam ala an la ya'uda ila al-ma'siyati abadan. Dan kemudian orang taubat itu adalah orang yang janji untuk tidak akan pernah kembali ke kemaksiatan itu selama-lamanya. Aku nggak akan berbuat maksiat lagi, ya Allah. Saya nggak akan pernah berzina lagi, ya Allah. Saya nggak akan pernah minum khamr lagi, ya Allah. Saya nggak akan pernah menyembah selain-Mu, ya Allah. Saya nggak akan pernah membuka aurat, ya Allah. Saya nggak akan pernah berbohong, ya Allah. Saya nggak akan sampai mati, ya Allah. Itu taubat nasuha. Nah, kalau ditaklik, ya Allah, saya nggak akan minum setahun, ya Allah. Nggak diterima taubat. Saya nggak akan berzina sampai tahun depan, ya Allah. Nggak diterima taubatnya. Selama-lamanya. Kalau apabila nanti setelah taubat, setelah janji nggak akan pernah melakukan, terjerumus, ya bertaubat lagi. Itu. Kalau terjerumus, terperosok dalam kemaksiatan, padahal dia sudah niat nggak ngulangin lagi, ya sudah taubat lagi. Ya. Tapi kalau apabila tidak ada azam, aku nggak janji ya. Saya nggak janji ya kalau saya nggak akan berbuat ini lagi. Wallahu a'lam ya. Ada min taubat. Nanti jangan bohong lagi. Ya.
dan niat untuk jangan bohong lagi. Lah itu wallahu alam. Saya manusia yang banyak salah, ada kalam kadzib. Saya enggak akan bermaksud, saya enggak akan berbohong, saya enggak. Dan nanti kalau sampai terjerumus lagi ya sudah, itu du'ful basyariyah, sudah itulah kelemahanmu. Cuma dia sudah berupaya untuk tidak melakukan, udah janji pada dirinya. Tapi kalau apabila nggak janji, itu sudah pasti akan maksiat lagi. Tapi saya akan berusaha, tidak ada. Sudah nggak usah berusaha, nggak usah apa, tidak mau melakukan. Kalau terjerumus, ya berarti sudah. Cepat kembali kepada Allah. Kemudian wa hubbul akhirah. Ya yang baghilil akil, seharusnya buat orang yang berakal, kalau dia itu bertaubat, dia akan semakin cinta akhirat. Semakin cinta akhirat itu semakin tambah ibadah, semakin mendahulukan akhirat daripada dunia, semakin berpikir kehidupan ini hanya singkat, semakin senang melakukan hal yang keuntungannya dia akan tuai di akhirat daripada keuntungannya dia tuai di dunia. Itu namanya hubbul akhirah. Melakukan hal yang samarahnya fil akhirah itu lebih didulukan daripada yang samaratu dunia. Itu hubbul akhirah. Ini ada untungnya 10 juta, yang ini ada untungnya pahala. Ini dulu, ini habis ini. Kalau rezeki nggak akan kemana, tapi ini saya dulukan. Kenapa? Karena untungnya ini buatku lebih aku cintai daripada ini. Ya, wal akhiratu khairul laka wa abqa. Kemudian wa bughd dunya. Orang yang taubat semakin dia itu nggak nafsu dengan dunia ini. Ya ini dunia. Apa yang dibanggakan dari dunia ini? Nah, semuanya yang ada di dunia yang kita miliki, kita banggakan, nggak ada satupun yang bisa ikut ke kita ke kuburan. Ya, ada orang, masya Allah, kan di mana namanya, di dalam kitab ini kan disebutkan di awal, ya ibna Adam innama anta atlathu thalath, kamu itu dibagi 3, thuluthun li nafsik wa thuluthun li rabbik wa thuluthun lidud. Manusia, kau itu cuma dibagi 3, 1 buat dirimu, 1/3 buat dirimu, 1/3 buat Tuhanmu, milik Tuhanmu, 1/3 miliknya cacing. Wa amma thuluth li nafsik fa'amalik, kalau yang 1/3 milikmu adalah amalmu. Jadi kalau kita mati ini, amal itu yang milik kita. Ruh dicabut sama Allah, li rabbik, punyanya Allah. Jasad, ya ini jasad kalian ini, jasad lidud, miliknya apa? Cacing. Miliknya cacing, operasinya ratusan juta. Ada orang ini operasi ke Amerika, Eropa, hidungnya dimancungi, kulitnya disuntik putih, ke salon jutaan. Begitu masuk kuburan lidud. Jadi ya, ratusan juta persiapan untuk makan cacing. Ada lagi yang masya Allah tiap hari angkat barbel sampai buatan gede, begitu tek lidut dari cacing alote. Taat lidut. Yang operasi, yang ini, yang bingung dilihat, hari dilihat terus ke cermin ini sehari 200 kali. Ada lidut, itu punyanya cacing. Letus punya aku apa? Amalmu itu.
Ada yang amalnya, sodakohnya sebulan, sodakohnya cuma 5 juta. Ke salonnya, operasinya, ini semua tiap bulan 25 juta. Buat dirimu 5 juta, buat cacing 25 juta. Mahal. Hal-hal akil. Ini punya akal nggak kira-kira? Ya? Coba. Manusia ini seperti itu, lupa. La ilaha illallah. Katanya Habib Masyhur, jangan gemuk-gemuk, kesian yang ngangkat jenazahmu nanti. Ya. Pikirkan kalau punya badan itu jangan gemuk-gemuk, kesian yang ngangkat jenazah. Capek ngangkat ente. Wayang Farhan dud. Kalau ente gemuk 100 kilo, 125 kilo. Ya. Begitu masuk ke kuburan cari cacing, ya salam, rotubah. Makan malam rayit ini. Allah kasir amsalu. Semoga yang kayak gini-gini lebih banyak. Itu doanya cacing itu. Jadi orang gemuk-gemuk itu berkat doanya cacing semuanya. Supaya makannya dia di kuburan banyak. Ya ada haula wala quwata illa billah. Wa qillatul kalam, orang itu kalau sudah bertaubat kepada Allah, dia nggak akan banyak ngomong. Takut kepleset lagi dengan omongan, takut kebuka aibnya dan semuanya. Qillatul kalam. Karena kebanyakan zallah itu minal lisan. Keplesetnya orang itu melalui lisan. Dikitin ngomong, seperlunya ngomong. Itu tanda taubatnya orang yang berakal tadi itu. Wa qillatil akal wasyurub hatta yatafarragh lil ilm wal ibadah. Dan orang yang bertaubat, dia akan mengurangi makan, mengurangi minum, hingga betul-betul dia mampu untuk totalitas dalam menuntut ilmu dan ibadah. Talabul ilm, makan itu nggak usah banyak-banyak. Talabul ilm itu, makan itu, kalau zamannya saya nuntut ilmu dulu, saya ini kan gemuk ketika jadi ustaz, undangan, kebuli, lemu. Waktu santri dulu, ente lihat foto anak kurus. Karena makan itu takut mati ya. Makan itu karena takut mati. Kalau tidak makan mati ya. Jadi makan itu cuma nyambung hidup. Ya kadang-kadang rotubah. Seminggu sekali malam Jumat. Biasanya sama anak-anak. Tergantung kiriman dari orang tua. Kalau ada, bismillah. Ya. Makan. Jadi makan itu tidak jadi pikiran. Makan seadanya. Nah ini ada santri di rumah kurus, masuk pondok gemuk. Santri apa ini? Ya. Karena masih ingat ceramahnya Habib Syekh Al-Jufri 15 tahun yang lalu. Katanya Habib Syekh Al-Jufri ngomong gini, Rasulullah itu dulu kaya raya. Ketika berdakwah habis hartanya, sampai nggak punya apa-apa. Kita enggak, belum jadi ustadz, fakir minal fuqara, sepeda motor jelek, handphone jelek, begitu jadi ustadz, masya Allah, langsung kaya raya. Berarti kita ini kebalikannya Rasulullah. Maka santri itu tidak boleh tambah gemuk, itu menunjukkan gagal nyantri. Gagal nyantri. Berarti di pesantren banyak tidur. Banyak tidur. Kalau santri itu harus kurus. Ya. Jadi masuk pesantren kurus. Nanti keluar pesantren lagi baru gemuk. Ya. Setidaknya nggak boleh tambah gemuk sama. Itu minimal. Ya dulu timbangan waktu masuk. Jadi nanti kalau masuk pondok timbang dulu sekarang. Berapa? 60. Nggak boleh lebih. Begitu lebih ada beres. Berarti banyak tidur, banyak makan. Orang yang taubat itu ngurangin makan dan tidur. Untuk apa? Supaya dia sempurna dalam menuntut ilmu.
Karena yang namanya tidur, yang namanya makan, tidur itu dampaknya makan terlalu banyak. Dan itu mengurangi waktu kita menuntut ilmu dan mengurangi kecerdasan kita. Orang kalau banyak makan, banyak tidur, intinya jadi bahlul. Makan kitab aja baru baca 1 menit. Banyak makan. Kemudian wakilatin naum, kurangin tidur. Lah yang bagi di thalibul ilm. Thalibul ilm itu tidurnya maksimal 6 jam. Maksimal. Ente inget-inget kalau ente tidur lebih dari 6 jam, ente belum santri. Normalnya orang tidur itu kan 8 jam. Itu normal. Nah, kita santri nggak boleh. Ente cari warisannya Nabi. Jangan banyak tidur. Orang-orang itu cari warisannya Korun dunia. Pagi. Saya waktu di Jakarta lihat orang-orang di Jakarta itu supaya nggak macet berangkat dari rumah 5:30 ke kantor. Pulang nanti maghrib. Ini cari uang. Cari warisannya Korun. Cari warisannya Korun aja seperti itu dia. Berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang. Apalagi waktu di luar negeri, lihat orang-orang di luar negeri, ya Allah. Untuk dunia mereka itu mampu seperti itu. Lah kok kita ini nuntut ilmu kok nggak bisa seperti itu? Nuntut ilmu nggak mampu kita seperti itu. Taklim kepanjangan sedikit sudah ruwet. La haula wala quwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang mulia tersebut di tengah malam sedikit tidurnya. Wa bil asharhum yastaghfirun, dan di tengah malam mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan 10 hal tersebut. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan 10 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.